bagi pendidikan TPA. Ini anak TPA semua. Ini dia Kirama. Ada buka. Ada subscribe. Subscribe-nya tekan ya. Ya. Ini rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala Al-Qur'anul Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sekarang kan Quran memastikan ya. Surat Al-Baqarah ayat Kalau ada keluar cuma ya matikan aja. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu sidang jamaah subuh hari ke-22 Ramadan 1444 Hijriah, Masjid Imam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali tausiah kita pada subuh hari ke-22 ini, pertama sekali mari sama-sama kembali kita senantiasa selalu memulainya kembali dengan rasa syukur yang terus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah pagi ini kembali bangunkan kita setelah Allah matikan kita sejenak tadi malam. Dan Allah kembali pagi ini memberikan hidayah iman dan Islam, memberikan rezeki yang cukup untuk sahur, dan masih memilih kita menjadi tamu-tamu spesial Allah yang bisa ikut meeting subuh pagi hari ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang mendengar suara azan, yang fisiknya sehat, yang tadi sahur, tapi dimudahkan Allah untuk ada di rumah Allah pagi hari ini, meeting pertamanya bersama Allah dan bersama para malaikat penjaga langit dan bumi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dimudahkan Allah untuk istiqamah menjaga 5 waktu salat kita ada di rumah Allah, apalagi salat subuh. Kemudian salat dan salam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kembali kita doakan kepada Allah buat junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah, Habibullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berusaha untuk terus belajar, meniru, mencontoh, menghidupkan sunnah-sunnah beliau walaupun kita tidak bertemu dengan beliau di dunia ini. Dimudahkan Allah untuk terus istiqomah sampai akhir zaman dengan segala godaan-godaan yang membuat kita terkadang meragukan apa yang diajarkan Rasulullah. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita untuk istiqomah, dan mudah-mudahan kelak di akhirat pun kita benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan diberi syafaatnya. Bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dari dasar yang kita ambil tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 165, di mana Allah SWT berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum kahubbillah. Dan sebagian manusia, kata Allah,
mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbuhum kahubbillah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk memahami ayat ini, pagi hari ini kita belajar ke seorang sahabat. Di samping belajar kepada Rasulullah, iman yang terbaik setelah Rasulullah adalah iman generasi sahabat. Dan yang terbaik, tercepat membuktikan keimanannya, merespon semua perintah atau larangan Allah juga adalah generasi-generasi sahabat. Maka pagi hari ini kita ambil kisah kehidupan seorang sahabat Rasul yang masuk kategori as-sabiqunal awwalun dan masuk dalam 10 orang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Siapa beliau? Kisah kehidupan yang kita ambil adalah kisah kehidupan Abdurrahman bin Auf. Jadi belajar dari keimanan Abdurrahman bin Auf. Kalau ada yang mencatat, inilah tema kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Abdurrahman bin Auf ini, dia sebelum masuk Islam telah eksis menjadi seorang pedagang yang sukses di kota Mekah. Dan dia bukan asli penduduk Mekah, tapi sengaja datang ke Mekah untuk berbisnis, merantau jadi pengusaha. Sama kadang-kadang orang Minang tinggalkan kampung halaman, pergi ke Jakarta, merantau di sana buka usaha dan sukses. Abdurrahman bin Auf dalam riwayat diceritakan banyak tokonya, tempat jualannya itu sampai-sampai dia menunjuk satu orang khusus yang membawa kuda khusus untuk membawa kunci-kunci gudang hartanya di Mekah. Jadi kalau begitu bisa dipastikan tidak 1-2 tokonya, karena ada orang khusus yang membawa kunci-kunci khusus untuk mengamankan gudang-gudang hartanya di Mekah. Ketika perintah hijrah datang, bahwa orang Islam karena kondisi keamanan tidak bisa maksimal beribadah di kota Mekah, kemudian banyak intimidasi dari kelompok-kelompok yang tidak senang terhadap Islam, bukan hanya sekedar intimidasi sampai penyiksaan fisik, bahkan sudah ada yang meninggal, terbunuh, disiksa seperti Sumayyah, Yasir dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan semua orang Islam yang sudah beriman di kota Mekah meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah. Itu terjadi pada tahun ke-13 dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Nah, waktu perintah hijrah itu datang, ada yang menarik disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni yang boleh hijrah hanya yang sudah masuk Islam. Tidak ada yang boleh ikut hijrah ke Madinah hanya karena faktor ikut suami, ikut istri, ikut keluarga kalau belum Islam. Artinya apa? Kalau ada yang dalam satu rumah suaminya Islam, istrinya belum, maka istrinya nggak boleh dibawa ke Mekah, ke Madinah. Yang ayah Islam, anaknya belum, maka anaknya tidak boleh ikut ke Madinah. Kalau mau ikut Islam dulu, bersyahadat dulu, beriman dulu, baru boleh hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf diuji oleh Allah pertama di sini membuktikan ayat tadi. Istrinya belum Islam, anaknya juga belum masuk Islam, sementara dia disuruh berangkat hijrah dan tidak boleh membawa keluarga kalau belum Islam. Padahal rumah tangga mereka selama ini akur, dia mencintai anak-anaknya, mereka saling bersinergi mengurus usahanya sehingga usahanya tumbuh berkembang dengan baik, menjadi orang yang kaya di kota Mekah. Tapi hari ini diuji oleh Allah berangkat ke Madinah, tapi tidak boleh membawa istri atau anak yang belum masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf di poin 1 ini, Bapak Ibu? Dia kumpulkan istrinya, anaknya,
sebelum dia berangkat hijrah, lalu dia sampaikan dengan bahasa yang luar biasa lembut, menyentuh, dengan harapan anak dan istrinya mau masuk Islam dan ikut bersamanya ke Madinah. Tapi Allah puji di situ. Wahai istriku, wahai anak-anakku, kata beliau setelah berkumpul di rumah, perintah hijrah dari Rasulullah kepada semua orang yang sudah memeluk Islam di Mekah, berangkat ke Madinah sudah dikeluarkan. Tapi saya tidak dibolehkan membawa kalian ke Madinah kalau belum masuk Islam. Maka saya berharap kalian mau menerima Islam dan kita pindah ke Madinah. Tapi ternyata istri dan anaknya belum dapat hidayah juga sampai di sini dan memilih tinggal di Mekah. Karena kata Abdurrahman bin Auf, demi Allah saya mencintai kalian, saya mencintai anak-anak semua, tapi kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih dari itu semua. Kalau kalian mau ikut bersama saya hijrah ke Madinah, ayo masuk Islam. Kalau tidak, mulai hari ini kita berpisah baik-baik demi keyakinan saya. Semua hak-hak keuangan istrinya akan dia keluarkan, anaknya dia keluarkan, dan dia berangkat ke Madinah tanpa membawa istri dan anak karena belum Islam. Subhanallah, selesai satu. Kemudian dia berangkat, Bapak Ibu. Dia bawa harta bagian dia dengan kendaraan bagian dia, termasuk beberapa kunci gudangnya masih dia bawa karena milik dia. Rupanya keberangkatan beliau diketahui oleh orang-orang kafir Mekah. Dan di perbatasan sebelum meninggalkan kota Mekah, beliau dicegat oleh orang-orang Mekah karena orang-orang Mekah tidak mengizinkan beliau berangkat ke Madinah membawa harta yang dapat di Mekah. Dicegat beliau, lalu ditanya kenapa saya dicegat. Jawaban orang-orang kafir sederhana saja nyentilnya. Ya Abdurrahman, kamu dulu masuk kota Mekah ini tidak seperti ini. Apa maksud tidak seperti itu? Tidak bawa harta. Karena sama dengan orang-orang tahu datang tidak bawa harta, masa ninggalin kota Mekah bawa harta yang dapat di Mekah? Orang kafir Mekah tidak mengizinkan. Dia paham betul dengan sindiran itu, kemudian dia turun dari kudanya. Maka dengan tenang dia dekati yang menghambat, kemudian dia serahkan tali kudanya kepada Muhammad. Apa kata beliau? Kalau ini yang membuat kalian menghambat saya berangkat ke Madinah, ambil. Tidak protes, tidak ada segala macam di situ bentrok, ambil kata beliau. Bahkan kalau nggak cukup yang saya bawa, itu kunci gudang saya masih ada. Silakan ambil semua harta saya tinggal di Mekah, tapi jangan halangi saya berangkat ke Madinah mengikuti Rasulullah. Akhirnya dia tinggalkan batas kota Mekah tanpa membawa harta, tanpa membawa istri dan anak-anak yang masih kecil. Padahal sudah puluhan tahun berkeluarga, sudah punya anak, bertumbuh besar usahanya di Mekah, dia tinggal semua demi hijrah mengikuti Rasulullah ke Madinah. Masya Allah. Sesampai di Madinah, Rasulullah SAW membangun kekuatan umat Islam itu dengan cara yang pertama mempersatukan orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar. Diperkenalkan oleh Rasulullah, ini orang muhajirin, ini orang ansar. Setiap orang ansar wajib menjamin kehidupan satu orang muhajirin yang baru sampai di Madinah. Beliau persaudarakan satu lawan satu yang bertanggung jawab di Madinah. Dan hebatnya Rasulullah dalam manajemen kemasyarakatannya, mempersaudarakannya itu pun dengan memperhatikan aspek sosialnya. Yang dulu petani di Mekah, maka dia perkenalkan, dipersaudarakan dengan petani juga di Madinah. Apa gunanya? Supaya mudah dia memulai usahanya dengan kebiasaan namanya. Yang pedagang di kota Mekah dipersaudarakan juga dengan pedagang di kota Madinah. Apa gunanya? Supaya mudah memulai usahanya sebagai pedagang. Nah, Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha sukses di Mekah, maka dipersaudarakan juga oleh Rasulullah dengan seorang pengusaha muslim yang sukses di Madinah. Hari itu mereka baru saling kenal. Hari itu mereka baru berjabatan tangan diperkenalkan oleh Rasulullah. Tapi hari itu mereka mampu membuktikan iman yang benar terhadap sesama muslim. Apa kata saudara barunya di Madinah, Bapak Ibu?
Ya Abdurrahman, demi Allah, hari ini kita bersaudara karena Allah. Saya saudaramu, kamu saudara saya karena Islam. Saya dengar kamu meninggalkan hartamu di Mekah karena kamu ikut hijrah bersama Rasulullah. Maka oleh karena itu saya sambut dirimu di Madinah dengan harta saya. Hari ini saya bagi dua harta saya, setengah saya kelola, setengah silakan kamu kelola untuk hidupmu di Madinah. Menyambut saudara sesama Muslim, dia bagi dua harta. Padahal hari itu baru kenal, hari itu baru berjabatan tangan, tidak ada hubungan darah sama sekali. Ngaji bagi dua aja. Yang kedua yang lebih menarik Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh saudara barunya di Madinah ini? Dia tarik dengan Abdurrahman agak menjauh dari rombongan yang ada semua setelah diperkenankan Rasulullah, dan dia berbicara agak lebih lunak supaya tidak terdengar oleh yang lain. Lalu dia berkata kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, saya dengar kamu meninggalkan istrimu yang masih kafir di Mekah. Maka hari ini saya sambut dirimu di Madinah, dan Allah takdirkan saya punya istri dua. Kira-kira apa yang dilakukannya, Bu? Panjang ya Bu. Membayangkan sih panjang Bu. Ibu ya. Apa kata beliau kepada Abdurrahman? Diam-diam, silakan engkau lihat kedua istri saya. Kalau ada di antara mereka yang engkau sukai, tidak pula yang tua dulu, diam-diam ambil yang tua untuk Anda. Lihatlah keduanya. Kalau ada yang engkau sukai, maka aku ceraikan dia dan aku minta nanti Rasulullah menikahkan denganmu. Amin. Begitu indahnya ukhuwah mereka buktikan. Amin ya Allah. Tidak hanya sekedar menyambut sebagai tamu, menyediakan makan 3 hari, sunahnya kan begitu. Tapi dia bagi dua hartanya, bahkan dia tawarkan istrinya kalau mau. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Abdurrahman benar-benar hijrah karena iman, bukan karena harta dan anak, bukan karena harta dan istri. Maka apa katanya setelah mendengar kalimat itu dari saudara barunya di Madinah? Dia katakan, demi Allah ya akhi, niatmu telah dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Kemuliaan hatimu menyambut kami di Madinah telah Allah catat sebagai bukti keimananmu kepada Allah. Tapi saya hijrah bukan karena harta. Catat. Kalau karena harta saya tetap di Mekah, karena usaha saya sukses di Mekah. Saya tinggalkan demi Allah dan Rasulnya, maka hari ini saya tidak mau menerima harta yang kau berikan. Karena saya masih bisa berusaha. Saya masih bisa berusaha. Malu saya menerima yang kau berikan. Bapak Ibu, ini pelajaran lain tentang bagaimana sikap seorang Muslim dalam memenuhi kebutuhannya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, seorang ayah yang bertanggung jawab menghidupi anak-anaknya, atau seorang istri yang bertanggung jawab menghidupi seorang suami menghidupi para istrinya, jauh lebih mulia dia bekerja yang dengan pekerjaannya itu dia dihinakan orang karena dipandang lemah, dipandang rendah, dipandang hina. Misalnya kerjaan yang penuh dengan kotoran, kerjaan serabutan, atau kata Rasulullah, dia ambil kampak, dia bawa ke hutan, dia cari kayu yang mati, dia tebang, kemudian dia ikat, dia pikul, dia bawa ke pasar, dia jual. Jauh lebih mulia seorang ayah yang begitu memberi makan untuk anaknya, atau seorang suami memberi makan untuk istrinya, daripada menerima dari orang lain. Maka jangan pernah bangga, pernah bahagia ketika masih menerima. Tapi banggalah hidup dengan usaha sendiri, keringat sendiri, karena itu adalah jihad fisabilillah dan kemuliaan ada di situ. Bahkan kemuliaan tertinggi diajarkan oleh Islam, tangan di atas, bukan tangan. Akhirnya dia tolak harta itu, kemudian juga apa kata beliau kedua, demi Allah, itu dua-duanya istrimu, dia bahagia bersamamu. Belum tentu dia bahagia bersama saya kalaupun saya terima.
Masya Allah, Islam haram hukumnya merusak rumah tangga orang lain. Apalagi terang-terangan jadi pelakor. Ditawarkan, tentu akan bahagia bersama saya. Dia bahagia bersamamu, dia mencintaimu, bukan mencintai saya. Dia tidak kenal dengan saya nggak mau merusak rumah tangga kalian, nggak mau merusak kebahagiaan kalian. Orang Islam harus saling menjaga dengan sesama muslim lainnya, bukan saling merusak apa yang ada pada saudaranya. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita. Lewat 2 ujian buat beliau. Hijrah bisa dengan ringan dia melangkah meninggalkan istri dan kekayaan, sampai di situ ditawarkan kekayaan dan istri dia tolak karena keimanan. Masya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika beliau baru pulang, dagang, pulang membeli harta, pulang belanja dari luar negeri, dari luar negeri ya. Karena dulu orang Arab itu bisnisnya ke Yaman, ke Irak, gitu ya. Makanya pojok Ka'bah itu ada pojok Irak, pojok Sam, pojok Yaman, itu pojok perdagangan. Beliau pulang membawa kebutuhan pokok di atas onta. Digambarkan dalam sebuah sirah, seandainya ontanya itu dibariskan dari depan ke belakang berbanjar, maka onta yang paling belakang, kata riwayat, itu seolah-olah telah bertemu dengan kaki langit. Sekarang jauhnya berbanjar belakang. Kamu jawab mencari kata Pilawi, seolah-olah lautan itu ujungnya bertemu dengan langit. Kan saking jauh. Itu kendaraan yang penuh dengan kebutuhan pokok yang akan dijual di Madinah. Dan waktu itu kebutuhan sedang langka. Bisa saja dijual mahal, dapat keuntungan besar dia, karena orang pasti beli. Dan kepulangannya itu terdengar oleh pengusaha Yahudi yang waktu itu Madinah dikuasai ekonominya oleh pengusaha Yahudi Bani Quraidah. Bahkan pasar pertama yang paling terkenal lengkap kebutuhan orang Madinah itu dikuasai oleh Bani Quraidah. Dicedak beliau sebelum masuk kota Madinah, ditawar dagangannya itu sampai 10 kali lipat oleh Yahudi. Barang dagangan itu Pak, untung. Tidak perlu menjual cie-cie lain. Agihan ke kami kecil orang Yahudi, kami balik 10 kali lipat, karena Yahudi melihat masih besar peluang keuntungan. Karena kebutuhan sudah lengkap. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Masya Allah, kata beliau, tawaranmu masih sangat murah. Sangat murah bagaimana, kata Yahudi? Udah 10 kali lipat dari modalmu saya tawar, kamu gak perlu jual-jual lagi. Hari ini cash deal. Gitu ya orang muslim. Enggak. Terus kamu mau jual berapa? Kata beliau dengan tenang, saya baru mau jual kalau ada yang bisa beli ke saya 700 kali lipat plus kasih bonus ke saya. Jangan kata lo kembali kira-kira Pak, modal 1.000 jual 300.000 dia dalam balik. Tidak kamu kita Pak. Apa kata Yahudi? Nyerah. Beliau ketika beliau nyerah, dia bertanya, siapa orang yang bisa membeli semahal itu? Kata beliau, saya telah menemukan pembelinya sebelum Anda datang. Siapa? Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa bayar dan saya 700 kali lipat, dan dia bisa kasih bonus kepada saya surga. Dan itu Anda tidak bisa lakukan buat saya. Katanya sudah Yahudi. Akhirnya apa sikapnya Bapak Ibu? Punya peluang keuntungan seperti itu, musim paceklik, orang butuh, dia punya barang banyak, bukan sengaja dia timbun. Malah dia suruh petugasnya bagikan semua yang kita bawa hari ini untuk orang-orang Islam yang sedang butuh. Dia tidak berbisnis dengan manusia, ambil untung 100-200%, dia berbisnis dengan Allah yang untungnya 700 kali lipat. Dia bagikan semua jadi infak, padahal semuanya itu hartanya. Sehingga kalau kita lihat dalam buku Profesor Dr. Syafi'i Antonio MSc,
pakar ekonomi syariah Indonesia, termasuk sekarang penasihat Bank Syariah. Beliau menulis, kalau diuangkan dengan uang kita hari ini, itu perkiraannya tidak kurang 7 sampai 11 miliar dia sekali berinfak hari itu. Dia bagikan semua. Ketika sembako penuh, dia bagikan. Subhanallah, ini Abdurrahman. Yang terakhir pembelajaran buat kita Bapak Ibu, ketika beliau suatu hari duduk di majelis Rasulullah. Beliau orang paling kaya di antara sahabat yang duduk bersama Rasulullah. Kemudian hari itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang niatnya menghibur orang-orang yang Allah uji dengan kemiskinan harta, bukan kemiskinan iman. Apa yang dikeluarkan Rasulullah hadisnya tentang bagaimana proses hisab orang-orang miskin di hadapan Allah. Kata Rasulullah, orang-orang miskin di hadapan Allah nanti hisabnya jauh lebih cepat dan lebih mudah daripada orang kaya. Karena tidak banyak yang akan ditanya Allah. Karena memang tidak dititipkan harta. Nah, itu inti kajian bersama Rasulullah. Abdurrahman bin Auf keluar dari kajian itu menuju tempat tinggalnya, terpikir di kepalanya apa Bapak Ibu? Bagaimana supaya saya bisa miskin sebelum saya meninggal sehingga nanti tidak banyak pertanggungjawaban dari Allah. Padahal dia orang paling kaya. Baca dulu. Sampai-sampai setelah itu dia berdoa, bahkan dalam tahajudnya nangis doanya apa? Ya Allah, izinkan saya jadi orang miskin sebelum saya meninggal, supaya nanti di hadapanmu saya tidak susah mempertanggungjawabkannya. Cuma dia bingung bagaimana caranya, kekayaan sangat banyak. Waktu itu dibagikan ke orang-orang Islam, gak ada yang mau menerima karena mereka juga ekonomi sudah bagus dan iman mereka bagus. Kalau sekarang mau tinggal diumumin, dibagi depan rumah bisa penuh semua, selesai. Ini gak ada yang mau menerima. Bahkan dikatakan orang berhak menerima zakat saja mencarinya susah waktu itu. Jadi dia bingung gimana caranya menghabiskan harta sebanyak ini, sehingga ketika Allah panggil saya ingin gak punya harta lagi dan saya enak nanti berhadapan di hadapan Allah. Masya Allah. Beberapa lama setelah berdoa terus begitu mohon kepada Allah petunjuk bagaimana cara saya bisa habiskan harta ini, dia dapat ide Bapak. Dapat ide ketika Allah Subhanahu wa taala menguji orang Madinah dengan penyakit pada tanaman kurma. Waktu itu mau panen kurma, tapi semua kurma yang akan dipanen itu buahnya busuk. Diserang oleh penyakit sehingga tidak layak dijual dan terancam semua petani kurma itu gagal panen. Saat kondisi seperti itulah dia tersenyum, bukan karena melihat saudaranya gagal panen, karena iri segala macam, tapi seolah-olah doanya dijawab oleh Allah Taala lewat itu. Apa kata beliau? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, doa saya kayaknya Kau jawab ya Allah. Saya sudah dapat ide bagaimana menghabiskan harta saya. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mulai besoknya dia perintahkan semua pegawainya beli kurma busuk petani kurma di Madinah ini semua seharga kurma normal, jangan sedikit pun dikurangi, supaya petani kurma nggak ada yang rugi dan bisa menyambung kehidupannya lagi. Dan kumpulkan satu tempat, tutup supaya tidak menyebar penyakitnya. Akhirnya dikerjakan oleh petugas pegawainya semua, dibeli berhari-hari mencari seluruh kota Madinah semua petani yang gagal, dia tawar, dia ambil kurma semua seharga kurma normal, sampai semua hartanya itu tidak tersisa lagi. Setelah itu dia angkat tangan kepada Allah dengan tenangnya mengatakan pada alhamdulillah ya Allah, semua harta saya sudah tidak ada lagi, sudah saya beli ke kurma busuk, semoga petani bisa lanjut hidup anak dan keluarganya, dan kalau Engkau panggil saya sekarang, saya sudah tidak ada pertanggungjawaban harta lagi. Masya Allah. Tapi ternyata suasananya seperti itu berlangsung hanya beberapa hari saja Bapak Ibu. Setelah selesai dia tumpuk semua kurma busuk, dia tutup rapat-rapat, kemudian dia mulai berpikir usaha lagi. Tiba-tiba datang utusan Raja Iran ke Madinah dipimpin oleh seorang menteri
mencari kurma busuk di Madinah. Untuk apa gunanya Bapak Ibu? Ternyata di negeri mereka sedang mewabah penyakit pada manusia, dan kata tabibnya, obatnya ada pada kurma busuk. Lalu cari ke seluruh kota Madinah, ke semua petani. Jawaban petani sama, kami tidak punya lagi kurma busuk karena kami telah diselamatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kurma busuk kami telah dia beli, telah dia tumpuk supaya tidak menyebar. Jadi keliling kota Madinah utusan Raja Irani dengan menterinya, nggak ketemu lagi kurma busuk. Karena sedih. Akhirnya datanglah utusan ini menghadap ke Abdurrahman bin Auf, minta supaya dia mau menyerahkan semua kurma busuk yang dia tumpuk itu dibawa ke negara mereka untuk obat pada manusia. Dan dibeli oleh utusan raja ini 10 kali lipat dari harga kurma normal karena untuk obat. Kaya balik. Kayak balik dia. Ya. Jadi nyawa miskin semua. Malah Kaya. tercatat Abdurrahman bin Auf itu, kalau uang kita sekarang Bapak Ibu, dalam beliau diceritakan sebelum dia meninggal masih punya harta lebih kurang 10 triliun. Oi. Karena apa? Jual kurma busuk 10 kali lipat. Tapi apa pelajaran buat kita di sini? Yang perlu kita ambil adalah pertama, orang beriman jangan sampai meletakkan harta di hati sehingga menghalangi kita taat kepada Allah SWT. Satu. Yang kedua, orang beriman akan berlomba-lomba bersedekah setiap kesempatan karena dia tahu bisnis yang paling besar keuntungannya adalah dari Allah SWT. Maka gaya hidup orang beriman salah satunya harus dibiasakan, dirutinkan adalah menjadi ahli sedekah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bersedekahlah kamu setiap hari, sekalipun hari itu hanya dengan sebutir kurma. Karena salah satu penyesalan nanti di akhirat bagi orang beriman adalah ketika dia meninggal masih meninggalkan harta yang belum disedekahkan. Karena kata sebuah hadis qudsi dijelaskan Rasulullah, seandainya mereka diizinkan hidup dan kemudian kembali ke bumi untuk beramal, Allah tanya amal apa yang akan kamu lakukan pertama, maka semua mayat menjawab bersedekah. Maka jangan tunggu kaya baru bersedekah, tapi rutinlah bersedekah, insya Allah kita akan kaya. Karena Allah pasti membalas sedekah kita sesuai janjinya. Dan jangan tanya dengan cara apa Allah membalasnya, kapan, di mana, lewat apa. Abdurrahman bin Auf tidak pernah berpikir malah lewat kurma busuk itu kekayaannya bertambah karena niatnya menghabiskan harta. Maka jangan pernah ragu ketika bersedekah. Allah pasti lihat, Allah pasti catat, Allah pasti balas sesuai janjinya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita, terutama di bulan Ramadan ini. Mari kita berlomba-lomba menjadi ahlu sedekah. Ketika ada peluang-peluang, kita diminta menjadi orang yang menguatkan agama Allah dengan harta kita. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Syekh lambat. Yup. Allah. Terima kasih banyak Pak Haji. Ada kurma di rumah. Ini saya menunggu korma dari Pak Haji ini. Jangan lupa kirim kamu YouTube-nya. Allah Ini siapa nih? Ajwa. Ah, itu baru tuh.
Belum.